Apa kabar Aa dan Teteh? Semoga Aa dan Teteh selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada teman-teman kita yang hari ini sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Sebelum kita awali untuk pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aa dan Teteh yang sedang belajar di rumah tetap semangat ya. Walaupun belajarnya di rumah atau daring, belajarnya harus tetap semangat. Minggu kemarin kita telah belajar tentang menghargai perbedaan. Nah, untuk sekarang atau minggu sekarang kita akan belajar dengan materi kerjasama. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari ini adalah siswa mampu memahami makna bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan bentuk-bentuk bersatu dalam keberagaman. Sebelum ke materi, Bu Guru mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat enggak? Bagaimana bunyi sila ke-1? Aku masih ingat Bu Guru. Ayo, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Betul. Pertanyaan kedua, siapa yang hafal bunyi sila kedua dan lambangnya? Aku. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Hebat. Sekarang siapa yang tahu ya? Kerjasama itu merupakan sila keberapa? Bunyinya bagaimana dan lambangnya apa? Aku mau mencoba Bu Guru. Kerjasama merupakan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Hebat, luar biasa. Materi minggu kemarin berbagai macam perbedaan. Mulai dari perbedaan kemampuan, perbedaan agama, perbedaan hobi, dan lain-lain. Meskipun kita berbeda, kita sebagai manusia harus tetap bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Bersatu dalam perbedaan atau dalam keberagaman bisa kita lakukan dalam berbagai kegiatan. Dengan cara apa ya? Bekerja sama. Aa dan Teteh, ada yang tahu nggak? Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Kenapa manusia perlu bekerja sama? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani hidupnya. Kapan kerjasama bisa dilakukan? Bekerja sama bisa dilakukan dimanapun. Bekerja sama bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Sekarang kita sebutkan contoh bekerja sama di rumah. Yang ke-1, membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah. Yang kedua, bersama ibu, ayah, dan semuanya membersihkan rumah bersama-sama. Yang ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, bekerja sama menghemat listrik di rumah. Yang berikutnya adalah contoh kerjasama di sekolah. Yang ke-1, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, bekerja sama melaksanakan piket kelas.
Yang ketiga, kerja bakti di lingkungan sekolah seperti menyiram tanaman dan lain-lain. Yang keempat, bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Nah, yang berikutnya adalah contoh bekerja sama di lingkungan. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan seperti membersihkan jalan, jembatan, dan lain-lain. Kedua, gotong royong membangun balai desa, pos ronda, masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, bekerja sama membantu warga lain yang sedang kesulitan. Yang keempat, bekerja sama mengadakan acara-acara besar seperti Hari Raya Kemerdekaan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan lain-lain. Nah, sekarang Bu Guru punya pertanyaan nomor 1. Perhatikan gambarnya ya. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh Siti? Betul, seharusnya Siti bergegas untuk membantu ibu menyirami tanaman agar pekerjaan ibu cepat selesai. Yang kedua, lihat gambarnya, A dan Teteh. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh Edo? Betul. Edo seharusnya membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang oleh ayah. Pertanyaan yang ketiga. Perhatikan gambarnya ya. Lani sedang menangis. Kesakitan, tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman Lani? Betul, teman-teman Lani seharusnya membantu Lani mengeluarkan duri dari tangan Lani dan bergegas memberikan pertolongan pertama. Setelah itu pergi ke UKS. Setelah belajar tentang kerjasama, mulai sekarang jangan segan-segan dan jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang lain kalau kita merasa kesulitan. Karena bekerja sama dengan orang lain memiliki banyak manfaat. Nah, sekarang manfaat kerjasama. Yang pertama, tujuan lebih cepat tercapai. Yang kedua, menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dan kelima, melatih diri untuk menghargai orang lain. Yuk kita simpulkan materi hari ini. Kesimpulannya adalah meskipun kita diciptakan berbeda oleh Allah, kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Karena bekerja sama itu memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Bekerja sama dapat dilakukan dimanapun, bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Nah, mulai sekarang jangan segan-segan untuk meminta bantuan orang lain jika kita merasa kesulitan. Aa dan Teteh, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah selesai. Semoga Aa dan Teteh bisa memahami materi tentang kerjasama dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan setiap hari, kalau sudah belajar nanti malamnya diulang-ulang kembali supaya lebih mengerti, lebih lancar membacanya dan lebih paham materinya. Jangan lupa yang rajin sholatnya, tadarusnya. Jangan menunggu disuruh sama ayah dan bunda. Untuk tugasnya bisa dilihat di video ini.
Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali minggu yang akan datang.